Tidak khawatir sampai ke Bengkulu rusak akidahnya. Kenapa? Karena di sini masjidnya besar, sholat berjamaah. Orang yang datang ke Bengkulu, libur anak-anak sekolah, datang kalian kemari, dapat 3 wisata. Pertama, wisata religius. Yang kedua, wisata kebangsaan, karena di sini tempat pengasingan Bung Karno, di sini tempat dirajutnya bendera merah putih, di sini ada peninggalan-peninggalan sejarah. Yang ketiga, wisata kuliner. Cuman bagi ibu-ibu yang diet memang agak bahaya sedikit. Tapi sebetulnya makanan itu tidak berbahaya. Buktinya saya semua makan, tak ada saya gemuk. Kepiting saya makan, ikan saya makan, tak pernah saya tahan. Makan, tak ada gemuk. Yang buat gemuk itu bukan makanan, pola makan. Kalau pola makannya benar, kita tetap ramping. Ini buktinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai itu datang pula bapak-bapak membawa produk namanya peci Bengkulu. Datang lagi ibu-ibu membawa produk kain batik Bengkulu. Datang lagi saudara saya membawa air minum dari Bengkulu yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, namanya Nile, dibawa dari nama Mesir, sungai Nil. Artinya apa? Semangat bisnis maju di Bengkulu. Bisnis peci, bisnis kuliner, bisnis makanan, bisnis ini dodol asli Bengkulu, rasa durian Pak Ustadz, semuanya ada. Maka jangan lagi berharap tamat kuliah mau jadi PN. Saya ketemu kawan saya di airport. Mat, aku PNS dulu, sekarang aku keluar dari PNS. Loh, itu siapa? Itu istriku. Rasanya istrimu yang dulu bukan ini, itu yang ketiga katanya. Keluar dia dari PNS, bisa 3 bininya. Mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Ini cita-cita mau jadi PNS. Mau nikah sekali lagi, mengurus surat izin atasan. Pak, tolonglah Pak, saya mau nikah lagi. Kata atasannya, kau pula mau nikah, aku aja belum dapat. Maka anak-anak muda, bangkitkan semangat entrepreneur kalian. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Gantungkan cita-citamu wahai anak-anak muda Bengkulu. Macam ada air menetes tadi. Tapi ternyata gerimis tak berarti hujan. Yang penting doa kepada Allah SWT. Apa yang kita lihat hari ini, pentas begitu banyak, tenda tak terhitung. Saya tak tahu tadi mana akhir jamaah ini ujungnya, saking banyaknya. Tak bertepi, inilah betul-betul lautan. Di samping ini yang menjadi batas kita, DPRD Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan kita diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Bisa tak kalau kita angkat alumni Al-Azhar Kairo, anak-anak yang hafal Quran, diangkat menjadi guru 5 pelajaran agama di SMP SMA, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, sehingga anak-anak Bengkulu bisa paham Islam. Bisa apa tidak? 5 guru SMP, SMA, masukkan 5 guru Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gajinya dari mana? Honda, honor daerah. Siapa yang mengeluarkan peraturan? Perda, peraturan daerah. Yang membuat perda siapa? Anggota DPR. Yang memilihnya siapa? Ingat DPRD, ingat perda, ingat ajaran Islam, pilihlah caleg-caleg yang memperjuangkan aspirasi umat. Ada Abdul Somad nyebut partai? Ada Abdul Somad nyebut caleg? Jangan-jangan Abdul Somad mau kampanye. Untuk apa saya jadi caleg? Jadi wakil presiden saya tak mau. Saya cuman ingin mengingatkan umat, jangan sampai kerumunan ini menjadi buih di tengah lautan, menjadi pasir di tepi pantai, tak bermakna mubazir. Saya ingin kerumunan ini menjadi kekuatan. Siap? Ingat, 17 April Rabu pagi 2019,
pilih wakil-wakil yang pro kepada umat. Nanti mereka akan datang ke surau, ke langgar, ke musola, bawa karpet satu gulung. Jamaah, nanti tolong pilih saya ya. Ini DP-nya. Kalau saya menang saya tambah. Kalau saya kalah ini aku jemput balik. Bapak, Ustadz Somad sudah tausiah di depan gedung Bapak. Selama Bapak tidak memperjuangkan, maka Bapak tak akan kami pilih. Kalau Bapak mau kontrak politik, kami akan pilih Bapak. Perjuangkan 3. Pertama, keluarkan perda zakat. Zakat potong atas. Yang kedua, keluarkan perda bagi muslimah yang muslim berbusana muslimah di bumi yang cinta kepada Islam. Yang ketiga, kami tak sanggup menyekolahkan anak kami ke pesantren, mahal karena gurunya honor, maka keluarkan perda, masukkan 5 pelajaran agama ke SMP dan ke SMA. Siap? Kalau Bapak siap, kami pilih. Kalau Bapak tak siap, Bapak sebar pun duit kami ambil, Bapak tak kami cucu. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Duitnya diambil, masukkan ke masjid. Siap? Mulai kecil suara. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap, siap. Ambil duitnya, masukkan ke kota masjid. Siap. Tapi orang Bengkulu sedekah tidak lagi manual. Biasanya kalau saya tabligh akbar ramai begini, langsung disebar kota sedekah. Di Bengkulu tak ada kotak sedekah. Ada? Oh, rupanya orang Bengkulu bersedekah melalui aplikasi Telkomsel. Klik, tadi Pak Gubernur mempraktekkan, saya nengok. Klik, nah, tulis Pak, berapa yang mau disedekahkan? Pencet. Saya tengok dipencet Pak Gubernur 06 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam hati saya, kalau sampai sekali lagi picit, 7 ini. Makanya nanti kalau nyumbang hitung-hitung betul-betul. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena kalau sampai salah sekali dari 1 juta jadi 10. Apakah kalau terpencet 10 juta rugi? Tidak. Justru yang 10 juta itulah yang akan menolong engkau nanti di padang mahsyar. Betul? Mudah-mudahan banyak yang salah picit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdul Somad hari ini dipakaikan pakaian kebesaran. Terima kasih Ustadz Somad sudah sudi memakai pakaian adat Bengkulu. Kenapa terima kasih ke saya? Saya lah yang terima kasih. Hari ini saya sudah menjadi orang besar karena bajunya XL. Besar. Biasanya pakaian saya sederhana aja. Pakai celana, pakai baju koko, pakai peci. 3 saja. Hari ini kain di bawah. Kainnya pula pakai benang emas. Ini nampaknya tak akan dicuci ini. Asal habis pakai jemur. Takut rusak mesin cuci. Simpan. Masya Allah. Kalaupun dicuci pakai uap aja. Masya Allah, luar biasa, dipakaikan ke saya. Lalu kemudian pakai baju, pakai sorban, pakai topi. Cuman yang saya bingung, gimana saya mau sholat pakai ini. Tapi tadi waktu sholat ini dibuka, tetap menempelkan kening ke lantai. Jangan sombong, jangan angkuh. Kau masuk ke dalam masjid. Masjid ini bagus, masjid ini megah, masjid ini cantik. Cuman atapnya plastik. Belum selesai Pak Ustadz. Jangan lecek masjid kami Pak Ustadz. Itu bahayanya ngundang Ustadz Somad. Apa yang dia nampak itu yang dia cakapkan. Dia tak bisa dibisik-bisik, tak bisa dipesan-pesan. Ustadz, nanti tolong ceramah, cerita, jangan singgung masalah jilbab. Karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Ini kejadiannya bukan di Bengkulu,
Di kantor dinas saya pernah ceramah, Ustadz nanti kalau ceramah jangan singgung masalah jilbab, istri Pak Kadis belum pakai jilbab. Pembahasan kita pagi ini adalah hukum perempuan yang tak pakai jilbab. Kacau Ustadz, tak bisa dikontak ini. Akhirnya kena skor 3 bulan, tak usah undang lagi. Itu Ustadz kacau itu, tak bisa kita pesan ceramahnya. 3 bulan kena skor. Setelah 3 bulan telepon lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa datang kantor kami Pak Ustadz? I am coming. Katanya saya diskor 3 bulan nggak boleh datang. Iya Pak Ustadz. Sekarang kenapa diundang lagi? Alhamdulillah Pak Ustadz, yang tersinggung kemarin mati. Rupanya orang yang tersinggung itu cepat mati. Anda tersinggung, waspadalah. Saudara yang dimuliakan Allah, ada pula orang tersinggung dibuatnya polling. Tersinggung dibuat polling. Siapa yang setuju ceramah Ustadz Somad dibuang dari YouTube? Siapa yang setuju? Setuju. Siapa yang tak setuju? Buat tak setuju. Diadakan polling. Yang setuju cuman 3%. Kesian deh. Andai dibuang Abdul Somad dari YouTube, matikah dia? Apa yang ditakutkan hidup ini? Takut tidak terkenal. Saya sudah muak jadi orang terkenal nih. Udah capek saya. Makan di restoran mesti pakai masker. Saya kalau mau pergi makan di restoran, bawa keluarga mesti pakai masker. Suap dari bawah. Takut tengok. Pergi ke mall beli laptop, pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai masker. Sampai di parkir ada yang ikut dari belakang. Ustadz, foto Ustadz. Lalu saya tanya, saya penasaran. Aku sudah pakai topi, pakai masker, pakai kacamata hitam. Kok tahu kau aku Ustadz? Dari mana kamu tahu? Senyum dia. Dari cincin Ustadz. Bisa tahu dia cincin saya. Padahal waktu itu saya belum pakai batu rafflesia. Apalagi kalau saya pakai ini. Ditengoknya, nah itu pasti Ustadz Somad. Makanya nanti tengoklah. Jadi kalau kalian buat yang begitu-begitu, itu cuman buat saya makin viral aja tuh. Sombong kali Ustadz Somad ini. Itu bukan sombong. At-takabbur lil mutakabbir sadaqah. Bukan hadis Nabi, ucapan Imam Syafi'i. Sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Betul? Dia mau jatuhkan kita. Kita tidak pernah buat iklan. Hari ini kita tak punya kartu nama. Hari ini kita tak pernah mempopulerkan diri. Kita serahkan pada Allah. Langkahkan kaki dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Jangan keras sekali Pak Ustadz. Kami tak tahan dengar suara Ustadznya menggelegar, sakit jantung kami. Kalau gitu kita perlembut. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sangka orang saya tak bisa suara lembut. Saya paling bisa lembut. Kenapa Ustadz tak bersuara lembut? Ini kan siang, habis makan, perut kenyang. Kata pepatah orang Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Bayangkan kalau saya ceramah pakai suara lembut. Ibu-ibu sekalian, anak-anakku, di hari 50 tahun ulang tahun Bengkulu ini, mari kita bersyukur pada Allah. Mari kita jaga persatuan. Jadi sudah paham bahwa Ustadz Somad bersuara keras itu bukan dia keras, bukan dia radikal. Ustadz Somad itu suaranya aja yang keras, hatinya selembut sutra, my brother. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa Ustadz semangat hari ini? Karena yang datang pengajian ini anak-anak muda, betul? Yang tegak di atas itu anak-anak muda. Tengok anak muda. Itu anak muda itu. Kalau orang tua mana berani dia? Itu anak muda. Hati-hati nak, awas jatuh. Kalian yang di situ, aku pula yang cemas. Oh udah, yang merekam nih. Yang merekam nih anak muda. Coba tengok, tengok. Nah, jangan sampai kalian grogi pula.
Anak muda yang berada di depannya anak-anak muda. Masya Allah, anak-anakku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai ceramah jam 1:30. Sekarang pas 2:30. Udah 60 menit saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi ternyata ceramah di Bengkulu ini waktu tak terasa. Rasanya baru 15 menit aja. Kata jamaah, Ustadz yang 15 menit, kami udah berpeluh dah. Peluh sebesar jagung menetes dari kulitmu akan menjadi balasan amal soleh di akhirat. Ustadz enak di bawah tenda, Ustadz sejuk, Ustadz dingin. Sengaja aku maju ke depan supaya kita sama-sama panas. Tak kalian tengok aku panas. Kalian duduk di bawah tenda enak, adem, ayem, tentram, nyaman. Kalian yang berdiri di bawah tenda sama, aku pun berdiri kena panas juga. Apa bedanya? Kalian cuma berdiri, aku berdiri sambil bercakap lagi. Tapi insya Allah kita semua bapak-bapak dari kepolisian dengan seragamnya mengamankan acara ini. Ya Allah, kuatkan hati mereka ya Allah, istiqomahkan mereka ya Allah. Bapak-bapak dari TNI, Bapak Dandim yang mengerahkan pasukannya, buatkan mereka, anak-anak mereka menjadi para penghafal Quran ya Allah. Saudaraku dari Satpol PP juga, kami yang hansip Pak Ustadz, hansip lebih dulu masuk surga. Tapi studi banding aja. Kalau amalnya soleh, dia bertahan di dalam. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, engkau menjadi anggota dewan, engkau menjadi ibu dharma wanita, engkau menjadi TNI Polri, engkau menjadi dokter spesialis, engkau menjadi pejabat forum komunikasi pimpinan daerah, itu sampulnya saja. Yang dibawa mati apakah baju seragam? Baju yang paling disayang Abdul Somad hari ini, inilah baju yang paling disayang. Tapi kalau mati nanti bisa request, nak, kalau ayah mati tolong kau pakaikan pakai seragam Bengkulu. Lepas, lepas. Ini yang paling sedih saya kalau lepas. Lepas semua. Cincin ini pun nanti akan dilepas. Padahal kemana-mana sudah ceramah, jamaah sekalian. Ini pun nanti akan dilepas. Baju disedekahkan kepada tetangga, cincin tak siapa ngambil nanti. Kain ini akan dipakai oleh menantu, yang akan dibawa mati hanyalah amal soleh. Kalau pernah engkau sholat tahajud ke masjid Baitul Izzah, itulah yang akan nanti kalau ada Pak Gubernur, Pak Wali mengundang Ustadz Arifin Ilham zikir di Masjid Baitul Izzah, datang. Ustadz Somad tak bisa membuat kalian menangis. Ustadz Arifin bisa. Jamaah, dosa kita begitu banyak ya Allah. Jamaah pun menangis semuanya. Ampunkan dosa kami. Nanti malam 1 Muharram, malam tahun baru, momen-momen itu buat pengajian. Ulang tahun kota, buat pengajian. Ulang tahun provinsi, buat pengajian. Menyambut maulid Nabi, buat pengajian. Undang para habaib, undang para ustadz. Adakan tablik akbar, adakan zikir, ngaji. Itu yang menolak musibah bala dari negeri kita ini insyaAllah. Sudah lama musibah itu ingin diturunkan malaikat. Gara-gara apa? LGBT. Jangan lagi sebut LGBT. LGBT terlalu keren. Banyak bangga. Gue LGBT nih. Terlalu keren LGBT. Ganti namanya. Menunjukkan perbuatannya yang jelek, kotor, jahat, buruk, najis, nista. Lalu apa namanya Pak Ustadz? Pencinta lobang tai. Ini cakap Ustadz Somad ini tak sopan. Di depan Bapak Ketua MUI, di depan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Kenapa Ustadz ngomong begitu? Supaya muncul rasa jijik, rasa kotor, rasa najis. Gara-gara itulah musibah turun. Bengkulu harus kita jaga dari perbuatan maksiat, pergaulan bebas, LGBT, kontes bencong.
Ustadz berani ceramah gini, apa nggak takut Ustadz diganggu bencong? Ngeri juga saya. Tapi insya Allah yang ramai begini, siapa berani ganggu saya? Tapi pas pulang nanti tinggal sendiri, wah, ngeri juga. Tapi insya Allah jamaah ini selalu mendoakan Ustadz Somad, betul? Datang WA ke HP saya, Ustadz Somad, setiap saya sholat sunat selalu saya baca Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dan selalu saya ingat Ustadz. Saya kalau yang SMS nenek-nenek tak apa-apa, anak gadis pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya selamat anak muda kita dari LGBT, tawuran, perluan bebas, narkoba, zina, masukkan mereka ke pondok pesantren. Yang sudah masukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum masukkan anak ke pesantren, nauzu. Ustadz Somad dulu kuliah di mana? Al Azhar Kairo, Mesir. Habis dari Mesir ke mana? Maroko S2. Tak tahu kalian saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, 6 tahun saya di Arab. Ustadz, kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama lagi Ustadz. Ternyata sampai di Bengkulu, sayalah anak Al-Azhar yang paling muda, angkatan 1998. Di sini ada kakak saya, abang kelas saya, duduk di samping saya, asli putra Bengkulu. Abang di Al-Azhar tahun berapa? 1995. Abang saya ada di sini, kakak kelas saya. Artinya apa? Orang Bengkulu lebih dulu ke Al-Azhar daripada saya. Maka lanjutkan, kirim anak-anak bapak, kirim anak-anak ibu, biarkan dia jauh terbang sejauh terbang mata memandang, tapi nanti di hari petang dia akan pulang, dia yang akan memimpin masjid, dia akan membuat tabligh akbar. Ini banyak orang tua tak mau menyekolahkan anak ke agama. Nanti anak saya sekolah agama jadi apa? Mati nanti dia tak makan. Memang kami sekolah agama ini tak kaya, kaya kali tidak, miskin kali pun tidak. Tapi komen-komen orang coba tengok di YouTube, di FB, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Dunia yang kau kejar, akhirat melayang. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Wakafkan anakmu sekolah agama, sekolahkan anakmu untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah menolong kalian. Wakafkan anak kalian untuk agama Allah. Allahu Akbar. Kalian urus rumah Allah, kalian muliakan hamba-hamba wali-wali Allah, Allah menyelesaikan masalah kalian. Di mana letak iman? Ini orang takut betul, takut pensiun makan apa, takut nanti anak tinggal di mana, takut akhirnya korupsi, nepotisme, riba, haram, haram, haram. Jurusnya jurus cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok. Dulu cuma ada uang tunjangan, ini uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tunjang. Duit haram kau suapkan ke anak-anakmu, berdoa kau siang dan malam. Nah, kau sudah kuliahkan S1, kau sudah kuliah S2, ini siapkan 100 juta untuk nyogok. Kau siapkan sogok makan haram. Orang yang bekerja, baik PNS maupun swasta, hasil dari nyogok gajinya haram, tunjangannya haram, SPPD-nya haram, uang gaji 13-nya haram. Berapa lama kau nikmati duit haram itu? Hanya sekedar 58 tahun. Itu pun kalau malaikat maut tak datang lebih awal. Cari sana, cari sini, cari sana, cari sini, ambil sana, ambil sini, cedok sana, cedok sini, sundul sana, sipak sini, sikut sini. Mati. Hai bapak, ingatlah pak, kau ambil duit haram, kau makan duit haram, kau kejar duit haram, kau tidak menikmatinya. Begitu kau mati, rumahmu diambil orang, binimu diambil brownies, berondong manis. Dulu yang membuat rumah itu siapa? Bapak.
Yang mencari arsiteknya siapa? Bapak. Yang mencari tukangnya siapa? Bapak. Tempat tidur sudah pindah, karpet-karpet sudah pindah, keramik-keramik sudah pindah, orangnya belum pindah. Begitu mau pindah, kaki tersandung pintu, jatuh, mati. Satu jengkal pun rumah itu tidak mau kau tempati. Kenapa? Karena engkau setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Betul? Tapi jangan gara-gara ini besok rapat Pemda, Pak Gubernur nanya, Bapak-bapak kepala dinas, kepala bidan, kepala kantor, bagaimana kemajuan visi misi Bengkulu 20 tahun ke depan? Tak usah rapat Pak Gubernur, kami mau mati aja. Jangan. Saya cerita mati ini supaya kita takut melakukan perbuatan dosa. Begitu juga dengan ibu, rambut dibuka, 3 warna merah kuning kelabu, gaya-gaya fang, dapat duit beli cincin emas, dapat duit rantai emas, dapat duit gelang emas, gelang tangan sudah 2, gelang kaki pasang, kerincing 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 kerincing. Pergi undangan, feodal, mental penjajah, suka menengok orang susah, sudah tahu ekonomi sulit, susah, morat-marit, ditunjukkan emas. Jam berapa ya? Gatal. Kalau kau kaya bukan dengan gelang emasmu besar, kalau menunjukkan kaya bukan dengan cincin emasmu besar. Kalau kau kaya, datang kau ke panti asuhan, sekolahkan anak yatim sampai selesai S1. Siap? Siapa yang kaya di sini? Siapa yang banyak duit di sini? Pulang dari sini, cari panti asuhan, tanya, Pak panti asuhan, berapa anak yatim yang belum sanggup bayar sekolah? Berapa anak fakir yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa meja yang rusak? Berapa whiteboard yang lapuk? Berapa atap yang bolong? Berapa lokal yang belum dikasih semen? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang sedang kena panas terik, terasa panas? Yang mengatakan tak panas bohong, karena saya pun kepanasan. Panas di sini belum ada apa-apanya saudaraku. Di akhirat nanti sejengkal dari kepala, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai sepinggang, ada yang tenggelam sampai seleher, tapi ada yang dapat naungan tenda di padang mahsyar. Siapa itu? Orang yang mulai bingung. Ada yang bilang bersolawat, ada yang bilang bersolat, ada yang bilang bersodakoh, ada yang bilang bersomat. Kullu mri'in tahta zilli sodakotihi, setiap orang akan bernaung di bawah sodakoh. Kalau ibu bersodakoh 100 juta, insya Allah tendanya di akhirat setebal atap masjid Baitul Izzah. Itu 100 juta. Kalau 1 juta itu tenda inilah 1 juta. Ini 1 juta. Kalau 500 ribu triplek 500 ribu. Kalau 5 ribu itu koran Bengkulu Tribun. Nanti kalau nampak di akhirat ada yang pakai koran, ini yang ini 5.000. Mereka yang di dunia pakai koran boleh jadi di akhirat beton. Yang pakai payung di dunia jangan hina orang, jangan tunjuk orang, jangan lecehkan orang, jangan underestimate. Berapa banyak di dunia tak masyhur, bukan siapa-siapa, tidak terkenal, tapi di akhirat dialah yang paling mulia. Hari ini Ustadz Somad ceramah di depan ribuan jamaah, depan, belakang, kanan, kiri, tak nampak ujungnya. Tapi ternyata di akhirat ada orang yang lebih mulia. Dia bukan ustadz, dia tidak pernah di Kairo, dia tidak LCMA, dia tidak haji, dia mantan preman bertato tapi berhasil menyelamatkan kawannya belum nyetak solat menjadi solat. Amin. Dia bukan ustadz, pakaiannya biasa aja. Dia mantan preman, tatonya tegap, sebelah kanan ular kobra. Setelah tua dia kena diabetes, kurus, gambar cacing.
Tapi setelah dia tobat, datang dia ke rumah tetangganya, diketuknya pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo kita ke Masjid Baitul Izzah Pak Haji. So kau ajak aku. Kau belum lahir aku dah haji. Tak tahu kau haji. Besok dia tak berhenti. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo kita ke Masjid Baitul Izzah Pak Haji. Jangan kau ajak aku. Aku di Masjidil Haram sholat 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di Baitul Izzah. Besok datang dia lagi, Pak Haji, ayo ke masjid. Kalau tidak nanti kami campakkan bapak ke laut. Pucat Pak Haji, ayalah. Dia tidak ceramah tabligh akbar, tapi dia sudah menyelamatkan satu orang yang tak peduli kepada masjid. Ayah diallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang merah. Onta berwarna merah zaman Nabi adalah kendaraan termahal. Kalau sekarang itu mungkin Harley Davidson. Kalau mobil tuh sekarang mungkin sedan Ferrari merah metalik, pintunya 2, harga 5 miliar. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti 2020 keluar mobil tak berpintu sama sekali. Masuk melompat aja dia. Macam truk sawit. Kau sibuk apa? Kenapa tak pernah ke masjid? Aku sibuk ngurus sawit. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Itu kan bulan lalu. Bulan ini kau sibuk apa? Aku sibuk karet getah sekarang. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Begitu kau mati, pagi-pagi minum kopi. Minum kopi kok mati? Kopi Mirna diminumnya. Mati. Di ronsen sama dokter, ronsen di rumah sakit, nampak tertulis Mirna. Mati. Apa yang terjadi? Kebun sawit sejauh mata memandang dibagi 2. Nama hartanya Gono. Kau begono, aku begini. Hartanya 10 miliar. Kalau sawit itu harganya 10 miliar, ibu dapat 5 miliar. Udah mulai senyum. Dari yang 5 miliar, ibu dapat lagi harta warisan 1/8. 1 miliar 125 juta. 125 500 juta. Maka di tangan bulat-bulat 5 miliar 500 juta. Pergi ke salon, pakai make up. Make artinya membuat, up naik ke atas, make up membuat naik ke atas. Pipi yang turun, dagu yang turun, leher yang udah turun macam leher ronta bisa ditegangkannya balik. Hidung yang turun suntiknya pakai silikon, naik balik. Pas di kaca terlalu naik macam babi pula, turun balik. Bayangkan itu. Bulu mata berserak. Dulu waktu gadis pertama nikah memang alis bak semut beriring, rambut bak mayang terurangi, bibir bak delima merekah, pipi bak pauh dilayang. Tapi setelah laki mati, anak do re mi fa sol la si do sol fa mi re do, maka alis tak lagi macam semut berbaris, macam PNS bubar barisan. Tapi berkat salon tadi beli motor baru, dapat anak muda, kawin sama brownies, sore-sore jalan-jalan di Long Beach, pegang pinggangnya kuat. Laki yang baru nanya, mana makam laki kau yang lama? Itu sana tuh. Waspadalah. Kau pikir kau akan abadi. Sekarang kata-katanya lembut. Abang jangan jauh-jauh ra. Adek nggak bisa sendiri tanpamu. Dunia hampa gitulah. Jangan lama-lama pergi, setengah napasku pergi. Setengah napas pergi itu artinya sesak napas.
Ingat mati. Tertulis Tuan Guru as'alu an imamah. Tuan Guru, aku minta sorban. Tak mungkin sorban ini kuberikan anakku. Inilah satu-satunya sorban dari Bengkulu. Kalau aku mati nanti, ada lagunya itu. Andai ku mati. Ini setelah pulang ke Pekanbaru, akan saya tempel ke dinding, di bingkai ditulis oleh-oleh dari Bengkulu ulang tahun emas yang ke-50. Tempel dinding. Cetak foto satu, tempel. Nanti cucu saya menengok gambar saya. Oh, ganteng juga tuh waktu muda dulu ya. Tak tahu gak waktu. Ini di mana tuh? Bengkulu. Tahun berapa nih tuh? Tahun 2018. Di mana nih dulu? Bengkulu lah. Di mana lagi? Bagi kita ke sana nanti. Nanti kalau ada orang mengundang kita ke sana lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masa lalu kita tak tahu, masa datang lebih tak tahu, tapi kita tinggalkan anak cucu kita supaya kita mati nanti mereka lah yang membisikkan ke telinga kita, la ilaha. Sayang anak beli HP, sayang anak kasih motor, sayang anak belikan kamera, sayang anak belikan rumah. Ketika kau mati dia lupa. Meninggal engkau hari pertama dia menangis. Ayah, kenapa kau nangis? Warisannya sedikit. Bukan itu anak yang soleh. Anak yang soleh ketika kita mati dia bangun tengah malam, dia ambil air wudhu, dia tahajud. Setelah itu dia berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kalianlah yang membisikkan itu nanti nak. Bapak masih ingat Pak waktu anak kita dulu lahir? Emangnya Ustadz punya anak? Ya. Berapa anak Ustadz? 1 semata wayang. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Mohon jangan kecewa, saya sudah punya anak. Saya bisikkan ke telinganya sebelah kanan waktu dia lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kalau kuat terkejutlah dia. Pelan-pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata. Aku tidak ingin kau jadi pejabat tapi tak peduli agama nak. Pejabat tak lama nak. Paling-paling 1 periode, 2 periode, 3 periode. Aku tak ingin kau jadi orang kaya tapi lupa agama nak. Aku ingin saat aku mati nanti, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha. Bapak yang belum membisikkan anaknya dulu azan la ilaha illallah, jangan diulang balik. Dan balik dari sini panggil anak, aku dulu kau belum kuazan kan, sini kau kita ini kita Allahu Akbar, Allah. Apa ayahnya? Awak udah semester 3. Azan itu sunat, sudah berlalu biar saja. Tapi bagi yang akan datang, kalian yang sudah punya anak, ingatkan ke anak kalian, anak bapak anakku juga, rumah bapak macam rumahku, tapi bini bapak bukan biniku. Hai anak-anakku, kalau ayah kalian nampak kalian sakit, kalian membisikkannya ke telinga, la ilaha illallah. Kalau anak belum ada, ibu bisikkan ke telinga suami. Asal nampak dia sakit, tapi sakit berat, nyamplak demam-demam sedikit. Besok pagi, abang tak masuk kerja bang. Aku mendengar ceramah semalam agak meriang, kena panas. La ilaha apa? Belum lagi gitu. Tapi insya Allah orang Bengkulu yang rajin pengajian, rajin iktikaf di masjid, menolong agama Allah, berdakwah, orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas tanah Allah, pernah bernapas dengan angin Allah, pernah bernapas dengan paru-paru pinjaman Allah, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur tidak mengajak orang ke jalan Allah dengan ceramah. Dia tidak ceramah, tapi dia tutup memberi fasilitas.
adakan iktikaf. Pegawai-pegawai, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala, yang tak ada kepala, ajak mereka iktikaf di masjid hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad. Sekarang banyak pejabat iktikaf di hotel hari Sabtu, hari Ahad. Terlalu lama di hotel, terlalu enak di hotel, pulang ke rumah ingin rumah macam hotel. Bahaya. Karena bini tak mirip macam orang hotel. Tapi kalau dia selalu di masjid, ingat mati. Yang selama ini sombong, angkuh, punya anak buah, punya staf, hari Sabtu, hari Ahad pergi ke masjid, bawa brus, masuk ke WC, cari WC yang paling kotor, paling bau, paling busuk, engkau gosok itu biar sadar kau tempat kau di mana. Ustadz Somad, di sini kau ceramah orang ramai, kalau kau turun tanganmu dicium orang, bagaimana merendahkan diri? Ambil brus, masuk ke WC masjid, brus, tapi orang lain jangan tahu. Jangan pula masuk ke dalam streaming. Saudaraku, bila kita ingin merasa diri kita rendah, gosoklah dengan cukup yang tahu hanya kita dengan Allah. Ini kalau dipeturutkan datang sombong, datang angkuh. Saya yang paling tinggi. Ada yang lebih tinggi dari saya di sini? Ada? Saya yang paling tinggi. Saya. Nanti kalau ada orang sikit-sikit saya, nah itu Fir'aun itu. Saya Korun, saya setan. Pak, yang selalu nyebut saya di Quran itu ada 4, Pak. Fir'aun, Korun, setan, Bapak yang keempat. Apa hukum mencontek dalam mengerjakan ujian? Tolong berikan pesan moral pada mahasiswa dan siswa agar memiliki karakter yang islami. Nah, kalau kau mencontek karena takut sama guru, guru akan keluar kelas. Betul? Kalau kau mencontek karena takut CCTV, CCTV akan dimakan tikus. Tapi kau takut sama dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dari sekolah aja kau sudah nyontek, nanti kalau jadi pegawai itulah koruptor, markup, nepotisme dan lain-lain sebagainya. Tanamkan integritas, kejujuran dalam anak-anak kita. Makanya diajarkan puasa 30 hari. Saat puasa, masuk kamar mandi, kunci tutup pintu, ada air, kau haus, menengok air di bak macam cendol cincau. Apa kata setan? Minum. Kau ambil seteguk, ada orang tahu? Jangankan seteguk, kau buka peci, masukkan kepala ke bak, habis setengah bak. Pas mau keluar, keringkan bibir. Begitu mau keluar, merengkan kepala, buat lemas macam mau mati. Panas betul puasa hari ini ya. Tapi Allah bukakan aibmu. Tak lama kemudian oleh sebab itu jangan kau curang. Nah, Ustadz Somad 4 tahun di Mesir, 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun di Mesir tidak pernah mencontek sekalipun. Kok hebat Pak Ustadz? Bukan saya takut sama Allah, petugasnya ketat. Di Mesir kalau ketahuan mencontek, tangan ditangkap, dibawa ke petugas, dicabut paspor, deportasi, diusir selama 1 tahun, tak dapat visa. Tak percaya, tanya ke Ustadz Ihsan, abang kelas saya di Mesir dulu. Kalau sampai engkau curang, maka kami di Al-Azhar Mesir ketat luar biasa. Oleh sebab itu maka jaga kejujuran. Pulang saya jadi guru, jadi dosen, ngajar. Jangan contek. Siapa yang nyontek nggak lulus. Apa kata mahasiswa? Sama Ustadz aja yang tak boleh, yang lain boleh kok. Pusing saya, gimana caranya? Akhirnya saya dapat jurus. Saya buat soal saya bagi. Boleh contek Pak Ustadz? Silakan. Pas tengoknya, lain soalnya. Saya buat soalnya 1, 2, 3, 4, 5 beda. 10 bangku baru sama. Mau contek silakan. Maka guru harus cerdas. HP-nya sudah cerdas. Sahkah seorang ayah menikahkan anak hasil zina? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin.
Hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Sebelum lahir dinikahkan. Itulah akad nikahnya, bapaknya giginya rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan jangan datang sini lagi. Karena anak dalam keadaan hamil, baik 6 bulan maupun lebih maupun kurang, maka anak yang nikah tadi nikahnya sah. Nama bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, nama penulisnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nikahnya sudah sah. Itulah mengapa Pak Kua, Bapak Kementerian Agama, tidak pernah bertanya ini berapa bulan. Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul 4 masalah. Masalah yang pertama, anak ini kalau lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah. Bin kepiting, bin Long Beach, bin batu. 2, nanti kalau si bapak mati, anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 3, ternyata lahir anak pertama laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan. Si bapak mati, si abang anak pertama tak bisa jadi wali karena dia saudara seibu tak bisa jadi wali. 4, lahir anak pertama perempuan cantik, gadis jelita, dipinang oleh anak lajang. Ketika nikah, maka si bapak tidak bisa jadi walinya, maka walinya wali apa salah saya? Ini anak saya, rambutnya sudah tes DNA, air liur sama matanya sama, coba tengok mirip. Itu bukan anakmu mas bro, anak saya. Bukan. Kenapa? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Hai anak-anakku yang perempuan, hai adik-adikku yang perempuan, kalau datang anak lajang menggodamu, merayumu, Adinda, mau nggak sama abang? Datang kau ke rumah kalau memang kau jantan. Kalau kau jantan, datang ke rumah. Kalau di sini jantan ayam, datang ke rumah. Karena kalau kalian mau dipegang-pegangnya, dibawanya jalan-jalan, dibawanya naik motor, maka nanti kalau terjadi sesuatu hal yang hamil 9 bulan 10 hari, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang sakit, yang keguguran, yang nipas, yang wilada, perempuan. Maka jaga kehormatan kalian, anakku, adikku, saudaraku. Saya bukan menceramahi, saya sedang memberitahu adik saya, anak perempuan saya, keponakan saya, jaga kehormatan kalian. Kalian pun yang lajang-lajang, jangan kalian rayu-rayu perempuan, jangan kalian goda-goda. Perempuan ini adalah adik kalian, perempuan ini adalah kakak kalian. Bagaimana kalau adik perempuan kalian dikorbankan orang? Bagaimana kalau kakak perempuan kalian diperkosa orang? Bagaimana kalau saudara perempuan kalian dianiaya orang? Maka jangan lihat perempuan sebagai korban. Siap jaga perempuan. Entah, mereka sudah berjanji. Adapun yang sudah sempat pacaran, cari nomornya, cari di HP, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Buanglah mantan pada tempatnya. Pak Ustadz, saya ingin nanya, ingin menjadi orang beriman. Antuk minabillah, percaya sama Allah. Wa malaikatihi, percaya malaikat. Wa kutubihi, percaya pada Quran, Zabur, Injil, Taurat. Wa rusulihi, percaya kepada Rasul Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayyub, Zulkifli, percaya kepada hari kiamat, bahwa dunia ini akan hancur berkeping dan engkau akan mati. Yang terakhir, percaya kepada takdir. Tapi takdir ini jangan main-main dengan takdir. Ini sekarang banyak orang main-main dengan takdir. Anak mahasiswi pulang ke kampung, pacaran, hamil. Setelah hamil bapaknya marah, kenapa kau hamil? Kenapa bisa hamil? Ayah, terima aja, ini takdirnya. Pulang kampung nilai IP 2,0, kau ku kasih uang, ku belikan motor, ku belikan rumah, ku kasih duit. Kenapa bisa IP mau 2,0? Ayah, ini 2,0 ini takdir ya. Menjadi orang Bengkulu, menjadi orang Jawa, menjadi orang Batak, menjadi orang Minang, itu takdir yang tidak bisa dipilih. Ada bapak memilih jadi orang Bengkulu? Tidak. Abdul Somad jadi orang Riau? Kita tidak pernah milih, karena malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi orang apa? A, Arab, B, Batak, C, Cino.
Tapi menjadi orang baik dan tak baik adalah pilihan. Siang ini mau duduk di rumah nonton TV tidur sampai sore, atau datang mendengarkan pengajian, itu kita memilih atau Allah memilih? Kita menyesuaikan pilihan dengan pilihan Allah. Kalau kita kalahkan kehendak kita, kita maunya makan enak tapi kita beli makan biasa sedekah pada anak yatim, kita maunya beli cincin emas, kita kalahkan nafsu kita, kita belikan semen, wakafkan ke masjid, maka pada saat itu kita namanya dapat taufik dan hidayah. Oleh sebab itu mudah-mudahan anak-anak gadis kita, anak lajang kita dapat taufik dan hidayah dari Allah. Ustadz sehat dan panjang umur, amin. Saya mau nanya, apa hukumnya kalau suami tidak sholat dan puasa sementara istrinya rajin ibadah? Ibu punya 6 orang wali. Berapa wali ibu? 6. Tapi katanya 9 Pak Ustadz. Itu wali songo. Wali yang 6 itu pertama ayah, habis ayah atuk, habis atuk abang, habis abang adik, habis adik abang ayah, habis abang ayah adik ayah. Ke-6 wali ini kalau ada semuanya atau salah satunya memanggil suami, suami hantu, dia tak sembahyang tak puasa, sini dulu kami terima pinangan engkau karena waktu kau datang meminang anak gadis kami kau pakai peci, pakai sarung, rupanya kau pencitraan. Sekarang baru kami tahu bahwa kau tak sembahyang. Maka bapak mertua tadi wali-wali, gimana Datuk? Betul tak nih cakap saya ini Datuk? Betul. Apa kata Datuk? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun saya tak mau aja nyanyi ini, kalau mau udah 5 album keluar. Tak ada gunanya. Jadi ibu kalau ada penderitaan jangan tahan sendiri. Tahan sendiri, pegang sendiri, tahan sendiri, akhirnya menggumpal jadi jantung koroner, mati, dia kawin lagi. Ibu punya wali. Saya tidak mau orang lain tahu masalah rumah tangga saya Pak Ustadz. Ini orang nggak belajar agama Islam. Adikku, anakku, kalau suamimu macam-macam kau lapor ke wali. Wali menasehati dia. Ini sekarang banyak istri yang tak mau lapor, dia menasehati, bang, abang sembahyang ya bang. Apa kau suruh-suruh aku? Terserah aku lah, uang belanja punya aku. Mau sembahyang aku, mau neraka aku. Kau mau tak sudah, pergi sana. Enak aja. Ini laki Fir'aun. Ustadz, apa yang kita lakukan saat kita banyak dilanda musibah? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pertama, serahkan pada Allah. Yang kedua, wasta'inu bis sabri, banyak-banyak sabar. Yang ketiga, wassalah, banyak-banyak solat sunat hajat. Usoli sunatal hajat, tolong kami sabar. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak mereka solat, ajak mereka tabligh akbar, ajak mereka pengajian. Wala tanhauna 'anil munkar, jangan berzina, jangan riba, jangan makan haram, jangan berjudi, jangan main gaple, jangan main ini, jangan main itu, jangan lupakan masjid, jangan tinggalkan musola, jangan tinggalkan surau. Kalau tidak kamu lakukan amar ma'ruf nahi munkar, dikhawatirkan azab akan turun. Fala yustajabu lakum, kalian berdoa pagi petang siang malam tapi doa tak dikabulkan karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Dimulai 1:30, sekarang sudah jam 3:05, kita sudah bersama 100 menit. Mudah-mudahan 100 menit ini menjadi amal soleh, amin. Andai pun tidak menengok jam, saya sudah tahu bahwa saya sudah ceramah 100 menit. Dari mana? Dari rasa kesemutan. Ceramah sudah, jawab pertanyaan sudah, yang terakhir baca doa. Semua masyarakat Bengkulu baik yang hadir maupun yang jauh di kampung halaman yang menyaksikan streaming, aminkan doa ini. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir dalam tablik akbar ulang tahun emas ke-50 tahun Bengkulu ini ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, Bapak Forkompinda, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Kami yang banyak lupa, silap dan salah keluar dari majelis ini, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Kami yang dililit hutang, selamatkan kami dari riba ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, berikan jodoh yang saleh dan salihah. Wala raghiban illa anjabata. Yang sudah nikah belum punya anak, berikan anak yang baik-baik para penghafal Quran ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, lapangkan hatinya, bukakan pintu hidayah, sehatkan sesehat-sehatnya, tidak kumat untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Nenek kami, datuk kami, pejuang kami, ibunda kami, ayah kami, keluarga kami yang sudah mendahului kami, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal liwat wal munkar. Selamatkan Bengkulu dari malapetaka, bencana, musibah, gempa, segala macam yang membencana merusak alam semesta. Jauhkan dari narkoba, jauhkan dari seks bebas, jauhkan dari zina, jauhkan dari LGBT, jauhkan dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak ibunda kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu cicit keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini bersihkan dosanya ya Allah. Waliman ghaba anna, yang jauh mendengarkan juga ikut terampuni ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, jadikan yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang menjaga suci. Saat datang kemari lapangan masjid ini bersih dan suci, kami tinggalkan dalam keadaan suci. Tisu, sampah, botol kami bawa semua. Kami ingin menjaga kesucian hati, badan, tempat masjid kami ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, jadikan kami bersatu menolong agamamu, bersilaturahim, jangan berkelahi, bersimpah darah. Jangan sampai kami mengorbankan saudara kami. Ada saudara seiman, ada saudara sebangsa, ada saudara setanah air. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Ambil tutup-tutup botol, ambil sampah-sampah. Saya sendiri saya bawa, saya kantongi, buang pada tempatnya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Selamat ulang tahun emas Provinsi Bengkulu yang ke-50. Semoga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.